Indonesia dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah FIFA mencoret status Indonesia. Lewat pernyataan pers, FIFA menyatakan kondisi terkini di Indonesia tidak memungkinkan Piala Dunia U20 2023 digelar di tanah air. Keputusan ini meruntuhkan mental seluruh pemain dan ofisial timnas U20 yang sudah berlatih berbulan-bulan mempersiapkan diri bertanding di kejuaraan Piala Dunia U20. Belum lagi sanksi yang akan diterima PSSI dari FIFA pasca pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana nasib sepak bola kita setelah mimpi Indonesia pupus? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Amali. Ya, selamat sore Nak. Dan asisten pelatih Timnas U20 Nova Arianto. Selamat sore Mas Nova. Selamat sore Marifana, selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Nova dulu ya, nanti baru saya ke Pak Amali. Mas Nova, bisa diceritakan bagaimana detik-detik para pemain semalam ini mengetahui keputusan FIFA tentang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Anda kan kalau dilihat mengumpulkan para pemain tadi malam di lobi ya? Iya. Oke, kebetulan memang kita mendapatkan berita ini sekitar jam 9 lah, sekitar jam 8 atau jam 9 dan kita memang membaca di laman FIFA dan akhirnya memang Coach memberikan tugas kepada saya untuk berbicara kepada pemain dan menyampaikan apa yang situasi yang sedang terjadi dengan FIFA. Dan memang di saat itu pemain merasa sedih dan kecewa karena di saat awal sebelum saya bicara saya sudah melihat beberapa pemain sudah menangis, ada yang berpeluka, menangis, dan itu membuat secara emosi saya pun menjadi naik karena saya bisa memahami perasaan pemain ya, karena kerja keras mereka yang selama ini mereka lakukan selama 3 tahun mereka latihan pagi, siang, sore, dan mereka merasa itu seperti sia-sia. Seperti kerja keras mereka seperti hilang begitu saja dan mimpi mereka yang sangat luar biasa untuk tampil di Piala Dunia, mereka tidak bisa tampil, itu yang membuat mereka sedih dan kecewa. Oke, Anda sempat meneteskan air mata, begitu juga dengan para pemain timnas. Kabarnya Coach Sintayong mengunci diri. Itu apakah beliau memang terpukul sekali? Ya, secara pribadi Coach sampaikan Coach sangat kecewa ya dengan situasi ini karena menurut beliau ini hal pertama yang beliau alamin selama karir melatih beliau selama ini dan dia tidak bisa habis mengerti lah dengan situasi yang terjadi kemarin atau pengumuman kemarin. Tetapi memang itu yang menjadi tugas saya dan kenapa saya harus sampai menitikkan air mata karena saya bisa merasa seandainya saya ada di posisi pemain mungkin itu yang bisa saya rasakan dan itu yang bisa saya tumpahkan karena kalau kita marah pun kita nggak tahu kita akan marah kemana, tetapi hanya emosi yang bisa kita luapkan mungkin dengan air mata itu yang membuat situasi yang menjadi tidak baik sih buat kondisi mental pemain saat ini. Oke, Mas Nova, saat ini kondisi psikologis para pemain timnas U20 bagaimana? Kalau tadi malam kan pasti terguncang ya, apakah hari ini sudah lebih baik atau masih down? Ya secara mental saya lihat mereka masih terpukul ya dengan situasi saat ini yang mereka tidak bisa tampil di Piala Dunia dan saya sangat-sangat bisa memahami emosi pemain yang sampai saat ini masih apa ya terasa berat dengan situasi saat ini, apalagi situasinya yaitu mereka sudah bekerja keras selama ini dan kita sudah melakukan TC di Korea, di Turki dan Spanyol. Akhirnya apa yang sudah kita buat itu yang kita tidak bisa tampil dan pemain sangat-sangat kecewa. Oke, Pak Zainuddin, ini kekecewaan para pemain timnas U20 dan juga officials tadi sudah diceritakan ya oleh Mas Nova. Nanti saya akan gali lagi, tapi kan kita keputusannya FIFA ini mencoret kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi bagaimana dengan peluang kita untuk bisa bertanding di kejuaraan Piala Dunia U20 ini, masih ada celahnya nggak sih sebetulnya Pak Amali? Ya, harapan kita walaupun ketuan rumahan kita sudah dicabut, tetapi timnas kita masih bisa main. Walaupun harapan itu saya bisa pastikan kecil. Karena kita belum tahu siapa tuan rumahnya, pengganti Indonesia. Dan kalau tuan rumah itu juga belum masuk di dalam kualifikasi, tetapi dia secara infrastruktur sudah siap dan lain sebagainya, kemudian dia ditunjuk, pasti jatah itu akan diambil.
Yang lainnya kalau toh juga tuan rumahnya adalah mereka yang sudah lolos di kualifikasi, belum tentu juga Indonesia. Karena bisa jadi FIFA akan memutuskan timnas lain yang di kawasan Asia yang memang tadinya kan jatahnya itu kualifikasi, tapi karena kita tuan rumah maka diberikan satu jatah. Jadi kalau ditanya soal itu, ya kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan saja ada keajaiban yang datang dan anak-anak kita yang sekarang sudah sangat-sangat kecewa, sedih. Tadi siang saya datang ke tempatnya mereka, bahkan ada yang menangis karena harapan mereka itu pupus. Cita-cita keinginan dari seorang pemain sepak bola adalah dia bisa bermain di level Piala Dunia. Itu cita-cita, keinginan siapapun pemain, dia pasti keinginan untuk main di Piala Dunia. Nah ini sudah di depan mata, tinggal menunggu beberapa hari lagi, menuju 20 Mei, kemudian hilang dengan begitu saja harapan mereka itu. Jadi saya sangat memahami, apalagi di usia-usia mereka seperti itu. Tadi Coach Nova menyampaikan dengan persiapan yang luar biasa sejak tahun 2020, mereka sudah ada yang sempat berganti karena usianya sudah lewat dan sudah ditesekan di Kroasia, di Spanyol, di Turki, di Korea. Saya kira kita bisa memahami betapa dalamnya kekecewaan dan kesedihan mereka itu. Oke, Pak Amali, kalau dilihat ini kan ada beberapa kandidat ya yang menjadi tuan rumah, Argentina, Qatar, dan juga Peru kabarnya ya. Kalau dilihat dari 3 tim ini, apakah mereka memang sudah masuk ke dalam 24 tim? Atau mereka sudah punya seat? Terutama Argentina dan Qatar. Argentina kan nggak lolos. Argentina, Qatar nggak lolos di Asia itu. Jadi bisa jadi kalau di FIFA ya kita berandai-andai, FIFA kalau menunjuk mereka ya berarti mereka akan masuk. Apakah memungkinkan dia akan ambil jatah Asia? Karena kita itu kan masuk di dalam jatah AFC, jatah Asia. Kita belum tahu. Kita tunggu saja bagaimana keputusan FIFA selanjutnya. Kalau kita masih diberikan kesempatan itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita tidak tahu siapa yang akan menggantikan kita supaya menjadi 24 tim. Pak Amali, tapi PSSI akan bernegosiasi terus ya dengan FIFA soal peluang bisa bertanding ini. Paling tidak menjadi tuan rumah sudah lepas, sudah pupus, tapi bertanding ini akan terus diperjuangkan, dinegosiasikan oleh PSSI dengan FIFA. Ya, kita berusaha berikhtiar secara semaksimal mungkin, tetapi kan kita tahu juga aturannya FIFA. FIFA itu adalah satu organisasi olahraga, khususnya sepak bola internasional yang tidak mau diintervensi. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan kita coba, Ketua Umum kita Pak Erick Thohir mencoba untuk berdialog, berdiskusi, ya mohon kembali. Karena kan FIFA ini sebenarnya sudah memberikan kesempatan pada kita, tapi kesempatan itu kita sia-siakan sendiri. Mas Nova, Coach Nova, tadi masih ada peluang meskipun kecil kalau menurut Waketum PSSI, dan PSSI akan terus berusaha untuk bernegosiasi, tapi aturannya di FIFA kan cukup ketat begitu ya. Tapi dari timnas dan juga official, apakah memang masih berharap untuk bisa bertanding paling tidak di kejuaraan Piala Dunia U20 ini? Ya pastinya walaupun mungkin hanya tinggal berapa persen kesempatan kita ya, mungkin hanya 5%, tapi itu tetap menjadi harapan kami semua ya. Harapan kami semua adalah pemain tetap bisa tampil di Piala Dunia, karena saya bicara event Piala Dunia adalah jembatan bagi mereka ya. Jembatan bagi mereka adalah untuk di situ kan makan banyak sekali tim-tim scouting dari klub-klub di luar yang akan melihat tim yang akan berlaga di Piala Dunia U20, dan saya bilang itu sebenarnya menjadi jembatan mereka untuk bermain di level yang di atas, yang bermain di Eropa ya, dan itu yang masih tetap menjadi harapan mereka bisa tampil di Piala Dunia, dan itu sebagai jembatan bagi mereka untuk mereka bermain di luar negeri. Tetap berharap begitu ya, meskipun presentasinya kecil sekali. Kecil ya. Ya, itu soal kemungkinan bertanding. Ini kita bicara soal dampaknya. Pak Amali, keputusan pembatalan tuan rumah sudah dikeluarkan FIFA.
bahkan dalam rilisnya soal sanksi itu akan disampaikan nanti belakangan. Apakah kemudian PSSI akan berupaya bernegosiasi, membujuk FIFA agar menerapkan sanksi seminimum mungkin kepada Indonesia? Ya, kita lakukan semaksimal mungkin karena beberapa kesempatan saya sudah sampaikan yang paling saya takutkan adalah sanksi. Oke. Mungkin kalau kita dicabut ketuan rumahan tetapi tidak disanksi, itu masih bisa membuat sepak bola kita bisa mengatur langkah-langkah ke depan. Tetapi kalau sudah mendapatkan sanksi, berarti kita sudah tidak bisa bertanding di level dunia, di level Asia, dan di level di bawahnya semua pertandingan yang dilakukan oleh FIFA, termasuk FIFA Matchday, itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Jadi kita berharap kalau toh juga FIFA memberikan sanksi ya tidak terlalu berat-berat, karena kita pernah mengalami tahun 2015 sanksi yang berasal dari internal kita sebenarnya itu. Karena FIFA menganggap ada intervensi pemerintah ke federasi, ke PSSI. Itu pun kita sudah sangat terasakan berat, apalagi yang ini. Kita sudah berkomitmen, sudah menyampaikan government garanti, kesiapan, tiba-tiba menjelang tinggal beberapa hari lagi ada masalah yang kita hadapi. Jadi saya belum bisa membayangkan seperti apa sanksi yang akan diberikan oleh FIFA kepada kita. Oke, Coach Nova, soal sanksi ini yang paling dikhawatirkan oleh para pemain timnas dan juga officials itu apa? Yang pasti sama seperti mungkin Bapak Wakil Ketua Umum ya, jadi seperti yang diharapkan sih ban FIFA tidak terlalu memberatkan untuk Indonesia ya, karena sekali lagi kita tahu timnas senior akan ada tampil di Piala Asia yang direncanakan di tahun 2024 di bulan Januari, termasuk ada FIFA Matchday yang akan dilakukan, dan itu yang jangan sampai kita kena ban yang atau sanksi yang berat yang membuat tim nasional tidak bisa tampil. Selain itu untuk pemain sepak bola, pastinya saya sebagai insan sepak bola harapannya kan kompetisi tetap berjalan, semuanya tetap berjalan dengan seperti biasa, sehingga karena kita bisa hanya sepak bola, kita hanya ingin sepak bolanya itu berjalan terus dan sepak bola Indonesia bisa lebih berprestasi. Oke, saat ini yang paling penting sebetulnya mengembalikan mental para pemain timnas ya, Coach Nova ya. Karena kan mereka pasti down sekali, sangat terpukul. Ini bagaimana kemudian officials, para pelatih, kemudian asisten, semua mengembalikan mental anak-anak muda ini, mental para Garuda muda ini. Karena kan perjalanan mereka masih panjang ya. Ya Pak. Ya yang pasti kita hanya bisa memberikan motivasi kepada mereka ya, karena sekali lagi perjalanan mereka masih sangat panjang, karena saat ini usia mereka masih 19, 20 dan mungkin ada yang masih 16 dan 17, dan itu menurut saya perjalanan karir pemain masih sangat panjang ya, dan pemain harus bisa bangkit dengan situasi ini, karena saya yakin mereka pasti mempunyai mimpi-mimpi lainnya, dan mimpi-mimpi itulah yang menjadi tugas mereka masing-masing untuk segera bangkit dari situasi ini dan segera kembali normal untuk agar mereka bisa kembali fokus lagi dalam sepak bola. Apakah kemudian akan ada pendampingan psikologi mungkin? Karena kan mengingat umur mereka ini dalam kondisi yang mungkin masih sangat relatif muda ya, dan mungkin terguncang, trauma. Ada pendampingan psikologis mungkin yang akan diberikan, Coach? Untuk saat ini masih kita dari coaching staff dulu ya. Setelah itu mungkin kita akan lihat situasinya, apakah kita perlu psikologi atau bagaimana, nanti kita akan lihat ke depannya. Oke, Pak Amali, bagaimana kemudian nanti langkahnya PSSI? Apakah akan ada program khusus yang dibuat oleh PSSI untuk mengembalikan mental para pemain muda ini? Ya, pasti kita pikirkan mereka. Makanya tadi siang saya sempatkan datang ke tempat mereka menginap ya di salah satu hotel untuk membuat supaya mereka merasa tidak sendirian. Pengurus PSSI juga bersama-sama dengan mereka. Saya semalam mendapatkan arahan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir supaya segera menemui mereka. Jadi saya tadi datang dengan Pak Sekjen, dengan ada Esko juga yang datang, memberikan semangat pada mereka, walaupun kita sedang bersedih bersama-sama, kecewa bersama-sama, tetapi mereka harus tetap diberikan harapan, masa depan mereka masih terbuka, dan tentu PSSI akan memikirkan seperti apa
ke depannya, karena tadi Coach Nova sudah menyampaikan salah satu juga yang mengkhawatirkan itu akan berpengaruh pada kompetisi yang ada di dalam negeri. Karena kan kita tahu bahwa ujung dari semua kompetisi yang kita lakukan adalah terbentuknya tim nasional yang bagus. Itu. Tetapi kalau ujungnya tidak ada, tentu akan membuat lesu juga. Apalagi kompetisi-kompetisi itu juga harus ada yang terkait dengan FIFA. Nah, seperti apa? Makanya kita menunggu seperti apa nanti FIFA kalau toh juga memberikan sanksi, sanksinya tidak berat. Kalau boleh kita berharap dan meminta kita jangan sampai disanksi. Oke, Pak Amali, ini dari Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi, Mas Gibran mengatakan sebagai pengganti pelipur lara karena kita gagal menyelenggarakan Piala Dunia, nanti akan ada kompetisi yang akan digelar juga di Solo. Itu sudah ada komunikasi mungkin dengan PSSI? Belum, kita masih fokus dulu, masih konsentrasi semua kita ya, ketua umum, para wakil ketua umum dan Esko, bagaimana menyikapi keputusan FIFA ini. Karena ini kan belum final ya, yang baru ditentukan adalah pencabutan ketuan rumahan kita. Nah yang lainnya kan masih kita tunggu seperti apa, nanti akan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Tetapi seperti yang saya sampaikan, kalau sampai kita kena sanksi, kita di-ban, dan kemudian tidak ada tim yang mau datang ke sini karena pasti kena larangan FIFA, nah itu lebih berat lagi buat kita. Jadi menyiapkan pengganti, menyiapkan pertandingan atau turnamen, itu kita akan pikirkan nanti setelah semua keputusan FIFA kita terima. Oke, terakhir singkat saja Coach Nova, harapan dari official dan juga timnas U20 ini seperti apa setelah peristiwa ini terjadi? Ya harapannya sih ini tidak bisa terjadi kembali Mbak ya, karena sekali lagi mental pemain sangat-sangat terguncang dengan situasi ini dan harapannya kita tidak kena sanksi yang berat agar mereka bisa terus bermain bola di Indonesia. Baik, kita harapkan sanksi FIFA seminim mungkin ya terhadap Indonesia dan PSSI bisa melakukan komunikasi yang intensif dengan FIFA dan perbaikan sistem sepak bola nasional bisa segera dilakukan. Kita tunggu nanti bersama bagaimana progresnya dan mental pemain Garuda Muda tidak boleh ada yang patah karena tidak ada pelaut yang tangguh, lahir dari ombak yang tenang. Itu semoga teman-teman Garuda Muda bisa selalu semangat. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak Zainuddin Amali, dan juga Coach Nova Arianto, asisten pelatih pemain timnas U20. Saya selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mbak.